Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun wa qad khaba man tagha. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin jamaah musalla Nurul Ikhlas rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih kita rasakan cucuran rahmat yang Allah berikan kepada kita, berbagai macam nikmat iman Islam. Allah masih meringankan langkah kita untuk melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan kita sama-sama duduk i'tikaf di musala ini. Kata Rabbul ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan, digampangkan oleh Allah taala. Rezeki kita, usaha kita dilancarkan oleh Allah taala. Dan mudah-mudahan keturunan kita, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Kemudian salawat dan salam kita limpahkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah dan mudah-mudahan yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki bab berikutnya, yaitu babu kadzmil ghaidhi. Bab yang mana akan menjelaskan tentang atau mengenai kadzmul ghaidhi, mengekang emosi, menahan amarah. Kalau berbicara masalah amarah, bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan innan nafsal ammaratun bisu'i, bahwa sesungguhnya nafsu jiwa manusia itu cenderung kepada amarah yang jelek, nafsu yang jelek. Oleh karenanya inilah menjadi sebuah PR bagi kita, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyondongkan sebuah pernyataan mengenai bahwa manusia itu selalu berpikiran negatif, selalu pinginnya berprasangka buruk, karena memang la ammaratun bisu'i, bahwa amarah, keinginan, hasrat manusia pengennya pada perilaku-perilaku yang jelek. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan lagi di sisi lain bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada keseimbangan, bahwa Allah mengilhamkan, Allah mengkaruniakan dua jalan bagi manusia, jalan kebaikan dan jalan kesesatan. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa memilih di antara dua jalan yang sudah Allah tentukan, mau pilih jalan yang benar atau mau pilih jalan yang sesat. Ya. Karena ketika manusia sudah cenderung kepada ammaratun bisu, kepada amarah yang jelek, kepada jiwa yang jelek, kecenderungan berbuat kejahatan, maka nanti kita surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, untuk mengejar menuju jiwa nafsu yang tenang ini berat. Kenapa disebut berat? Karena Allah Ta'ala menjaring, Allah Ta'ala mencari siapa nanti yang bakal masuk ke dalam surga. Mereka adalah yang memiliki jiwa nafsu kecenderungan yang selalu tenang. Maka dalam surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka pulanglah, kembalilah kalian itu dengan kondisi ridho, diridhoi olehku, Allah ridho, dan
Kalian itu akan menjadikan orang yang diridhoi. Radiyatun mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Artinya ketika kita ammaratun bisu di awal dijelaskan tadi tidak hilang dalam diri kita, maka berat bagi kita untuk menjadi jiwa yang tenang yang kemudian dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku? Mereka yang mempunyai ketenangan jiwa dan mereka yang akan dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka orang yang suka marah-marah mah jauh sama surga, gampangnya begitu. Nah, di sini kita kupas mengenai pembahasan bagaimana kita kemudian menjaga perasaan kita, mengekang emosi kita, tidak kemudian karena kita mentang-mentang kan namanya mentang-mentang mah apa aja ya, mentang-mentang kuat, mentang-mentang punya kedudukan, mentang-mentang sehat, mentang-mentang jagoan, akhirnya marah-marah seenaknya. Ini yang harus kita jaga. Dijelaskan bahwa Al-Faqih Abul At-Tamarkandi menjelaskan beliau mendapat riwayat daripada Al-Khalil Ibnu Ahmad, kemudian dari Abu Ja'far Ad-Dubaili, dari Abu Abdullah bin Umar, dari Sufyan an Ali bin Zaid, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan innal ghadaba jumratun minan nari, bahwa dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amarah, sesungguhnya emosi, ghadab itu marah. Sesungguhnya rasa sifat marah tersebut merupakan bagian jumratun minan nari, merupakan bagian daripada bara api. Apinya bukan api biasa, apinya api neraka. Jumratun minan nari, bagian bara api. Faman wajada dzalika minkum, siapa yang kemudian terjadi kondisinya seperti ini, marah-marah, fa in kana qa'iman falyajlis, kalau dia lagi marah-marah kondisinya berdiri, kata baginda Nabi, falyajlis, maka hendaklah ia duduk. Lagi marah-marah, emosi mencak-mencak, ingat ya Allah saya lagi marah, buru-buru duduk Pak. Kenapa? Karena di situ dikasih kesempatan. Ketika kita kemudian marah-marah terus nggak mau duduk, emosinya itu nggak bakal turun. Maka salah satu solusi yang disampaikan oleh baginda Nabi, kalau kita lagi marah-marah, kondisinya lagi berdiri, maka buru-buru falyajlis, kata baginda Nabi, maka buru-buru duduk. Kalau lagi marah berdiri. Ingat di awal bahwa ketika kita marah, itu marah merupakan bara daripada api, bagian daripada api. Wa in kana jalisan, jika kondisi marah kita pada saat itu lagi duduk, karena kita bos misalnya, karena kita punya kedudukan, ada yang ngelapor ke kita, lapornya salah, kita mencak-mencak marah-marah. Kondisi kita lagi duduk marah-marah begitu, dijelaskan oleh baginda Nefal yattaji, maka buru-buru berbaring, tiduran. Berdiri lagi marah, suruh duduk. Masih marah, udah duduk juga, buru-buru berbaring, tiduran. Kalau masih marah juga, buru-buru disolati, begitu aja bahasanya begitu. Iya, kalau udah kagak mau duduk diri makan ngejereget aja, udah kayak jago, kayak ayam jago kan begitu. Kalau udah ngelawan gitu kan, dihantam gitu, diajar, dipatokin, masih ngejengger gitu. Nah itu model kayak ayam jago. Makanya
salah satu solusi katakan baginda Nabi adalah kalau kondisi kita marah-marah lagi diri, buru-buru duduk. Kagak hilang-hilang nih marah, masih marah juga. Udah, habis duduk suruh bulat telentang, tak suruh tiduran. Maksudnya apa kok kita lagi marah suruh duduk, kemudian habis duduk suruh telentang, suruh tiduran? Karena di situ ada perubahan. Ada perubahan fisik, ada jeda daripada akhirnya kemudian darah itu kan kenceng tuh. Begitu marah itu aliran darah naik ke permukaan ke atas semua. Suruh duduk itu di stop tuh, agak apa bahasanya? Pelan gitu edaran darah ke atas tuh. Kan agak kendor tuh. Masih juga nih marah suruh tiduran. Kenapa suruh tiduran? Ingat mati. Tuh, berarti nanti saya disolatin nih. Kalau masih begini banget, gitu. Jadi kenapa kok kita marah? Makanya orang marah itu masya Allah, ya, udah nggak inget apa-apa dah kalau udah marah, mukanya udah merah gitu kan? Kenapa? Karena memang benar marah itu merupakan daripada bara api. Matanya juga merah gitu kan, melotot gitu kan. Mukanya apalagi kan kelihatan banget urat-uratnya. Gitu. Ya. Jadi buru-buru tuh geser posisi dari diri menjadi duduk, dari duduk kemudian jadi telentang atau tiduran. Kesempatan lain dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ta'ala anhu anna Rasulullah SAW qala iyyakum wal ghadab, kata baginda Nabi, hati-hati kalian dengan marah. Fa innahu yuqidu fi fuada bani adam an-nar, maka sesungguhnya orang yang marah-marah, hobinya senengnya marah-marah, ya, senengnya ngeluarin emosi, maka sesungguhnya orang tersebut sedang menyalakan di dalam hatinya api, lagi membakar hatinya dengan api. Karena kalau orang udah marah mah udah nggak ingat apa-apa tuh, makanya banyak terjadi kasus gitu kan, kasus anak ya yang sekarang lah. Anak kebacok emaknya lantaran gara-gara pengen punya motor kagak dibeli-beliin, kan marah tuh. Begitu marah, di dalam hatinya itu berkobar-kobar api. Karena apa? Dia tuh lagi mantek, lagi ngidupin api di dalam hatinya, makanya hatinya ketutup. Udah setan larinya. Hatinya ketutup sehingga apa? Karena sudah hatinya ketutup, ya, pikirannya pun ikutan ketutup, makanya gelap begitu selesai udah dibacok emaknya baru udah sadar tuh kan. Tuh, marah tuh. Makanya kalau marah-marah mah jangan deket-deket sama pisau dah. Apa aja nanti kalau udah orang marah mah yang deket sekeliling dia udah main sabet aja gitu kan. Makanya harus hati-hati. Karena ketika dia marah lagi menyalakan api di dalam hatinya, kata baginda Nabi. Alam tara ila ahadikum idza ghadaba kaifa tahmarra ainahu. Tuh, kata baginda Nabi, tidakkah kalian lihat? Coba perhatikan, kata baginda Nabi. Apabila ada salah seorang di antara kalian yang marah, tahmarra ainahu, kedua matanya itu memerah. Benar enggak, Pak? Oh, udah marah bener tuh kan, matanya tuh kelihatan kayak merah, serem. Wa tantafihu audajaha, kemudian urat lehernya pada kenceng. Urat lehernya pada kenceng itu kalau lagi marah, kalau lagi biasa. Urat lehernya pada kenceng. Fa idza hasadukum bi syai'in min dzalika, kalau salah seorang di antara kan ngerasa itu mata gitu, orang itu ngerasa matanya udah merah, urat lehernya kenceng, emosinya udah tinggi gitu, udah diubun-ubun nih kayaknya udah marahnya. Maka kata baginda Nabi, falyattaji, maka buru-buru tiduran, bukan duduk lagi. Ya. Ini baru muncul nih, kayak matanya udah mulai merah, kemudian ininya udah mulai apa namanya, mulai kesel lah. Udah mulai kepancing emosinya. Kalau udah mulai kepancing kayak begitu, maka kata baginda Nabi, jangan duduk, langsung bila perlu falyattaji, maka buru-buru tiduran, buru-buru telentang. Waliyulsiqa bil ardi, dan buru-buru ditempelkan ke tanah. Tuh.
Jadi maksudnya ya tiduran lah, kita buru-buru tempelin tanah, itu muka kita tempelin ke tanah dah. Kalau udah ngerasa mau marah, mau emosi. Karena memang asal dasar kita manusia, ya kalau kita lihat sejarah, iblis laknatullah diciptakan oleh Allah dari api. Sedangkan kita manusia diciptakan dari tanah. Maka begitu ini membakar, muka kita kerasa merah, mata kita memerah, urat leher pada kenceng. Oh, berarti yang ada di yang menguasai kita ini bukan kita sendiri nih. Udah ada setan yang menguasai kita. Api udah merah gitu kan. Maka begitu kata baginda Nabi, kalau udah kondisinya seperti itu, ayo buru-buru telentang, buru-buru tiduran, ditempelin ke tanah. Ya nggak mesti ke tanah lah, ke sini lah, ke lantai dah. Kalau di rumah makan udah nggak ada tanah, buru-buru tiduran. Kenapa? Karena kita kembali lagi kepada asal kita semula, yaitu kita asal dari tanah. Maka biar kita kembali menjadi tanah, biar adem lagi, bahasanya begitu. Bukan ketika kita ngeliat ada tetangga kita, saudara kita marah, kemudian kita siram. Berhenti nggak tuh Pak? Tambah marah. Memang kalau api kebakaran gitu kan, itu ngeberhentiinnya ya ngeberhentiinnya dengan air. Tapi kalau orang marah kan ini udah ada marah, lagi kesel, pada mau merah, memang kan api. Tapi kalau disiram bukannya adem, malah marah lagi, malah ngambek gitu. Makin marah ini, waduh, udah bikin jengkel, bikin menong, ngeliat mau marah, disiram pakai air segayung, mukanya pisan lagi. Tuh, ya. Oleh karenanya, begitu dia mau marah udah kelihatan, buru-buru dah kita telentang tiduran. Tuh, kembali dari tanah, kembali ke tanah. Itu jadi adem lagi. Ya. Karena bahaya nih begini tadi, ya. Karena di antara manusia itu kan macam-macam. Menurut Abdullah As-Samarqandi dijelaskan bahwa di antara manusia itu inna minkum man yakunu syari'al ghadabi syari'al fai'i. Bahwa di antara manusia itu, nih di antara kita nih, ada yang cepat orang itu emosi, cepat marah, cepat kesinggung. Tapi ada juga begitu cepat syari'al fai'i, cepat redanya, cepat ademnya. Ada tuh. Gampang marah, gampang kesinggung. Tapi cepat pula, gampang pula ademnya, redanya, baiknya gampang. Tuh. Ada orang yang kayak begini. Ada enggak, Pak? Ada. Ada juga dijelaskan wa minkum man yakunu bati'ul ghadabi bati'al fai'i. Ada yang susah marah itu. Jadi untuk marah itu susah. Tapi begitu marah, kalau udah kesel sama orang, sebel sama orang, ya, berarti al-fai'i, redanya, ademnya, baik sama orangnya agak susah juga. Ada orang yang model kayak begini, memang sih susah marah. Tapi kalau udah marah sama orang, udah sebel sama orang, untuk baiknya susah. Ada nggak kayak begini? Ada juga kayak begini. Bagusan mana? Bagusan yang nggak marah cepat reda. Nah itu, ya. Makanya dijelaskan oleh beliau wa khairukum man kana bati'ul ghadabi syari'al fai'i. Tuh, ini. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia, baik-baiknya di antara kalian yaitu orang yang susah marah. Lama untuk marahnya, emosinya itu nggak kepancing-pancing, susah gitu kan. Tapi begitu marah, syari'al fai'i, cepat reda, cepat baik. Artinya nggak diambil pusing. Namanya manusia mah biasa berantem, beda pemikiran, ya kan? Beda pola pikir, beda pemahaman. Udah nggak ada masalah, orang manusia kok. Kita kumpul di sini aja nggak mungkin sama dalam menyikapi suatu permasalahan. Ada yang gampang, ada yang susah, ada yang ngejelimet.
macam-macam. Kita pukul rata biar sama kayak kita, kagak bisa. Kita paksakan si A untuk biar sama pemikiran kayak kita, kagak bakal bisa. Bener gak? Orang masing-masing punya pikiran, orang masing-masing punya mata, orang masing-masing punya pola pikir, penilaian, maka untuk disamakan gak bakal bisa. Makanya tadi kan manusia ada yang cepat marah, cepat baik, ada yang lama marahnya, lama pula baiknya. Tapi di antara manusia yang paling utama, yang paling baik adalah lama emosinya, nggak mau marah-marah, susah buat marah-marah. Tapi begitu marah, sari al-fai'i, cepat untuk baiknya. Ini paling baik di antara manusia. Tapi sebaliknya dijelaskan wa syarrukum man kana sari'ul ghadabi bati'ul fai'i. Sebaliknya sejelek-jeleknya manusia, sejelek-jeleknya orang adalah siapa di antara kita yang cepat marah, gampang kesinggung, beda pendapat, cepat kesinggung. Saya mah nggak mau ngumpul di situ lagi, orangnya susah, orangnya begini dan begitu. Gua mah nggak bakal gabung lagi, misal. Kan marah tuh, cepat emosi. Udah gitu, bati al-fai'i, lama baik sama orangnya lagi, gampang tersinggung, gampang marah, lama baik sama orang. Tuh, ini paling jelek manusia. Ada nggak? Ya. Ada. Kalau gampang kesinggung mah nggak usah bermuamalah, nggak usah bersosialisasi, nggak usah bareng ngumpul begini. Dikit-dikit kesinggung, sekali kesinggung susah baiknya. Kan ribet orang kayak begini. Akhirnya kita yang serba salah. Maka sebaik-baik manusia adalah siapa yang lama nggak bisa emosi, nggak bisa marah-marah, susah buat marah-marah, tapi begitu marah cepat baiknya. Ini yang paling baik di antara manusia. Makanya diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadhima ghaidan wa huwa yaqdiru ala ayyumdihu falam yumdihu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridha. Siapa di antara manusia, kata baginda Nabi, yang bisa mengekang emosinya, yang bisa menahan amarahnya, nggak mau marah-marah, bahwa yakdiru, padahal dia mampu bisa buat marah-marah. Orang dia punya kedudukan, bisa marah-marah nih, tapi lam yumdeho, dia nggak keluarin, nggak marah-marah, dia nggak emosi, padahal mampu bisa dia. Tuh. Karena tadi dia bisa mengekangnya, bisa ngejaganya, maka nanti yaumul qiyamah mana Allahu qalbahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi ke dalam hati, ke dalam jiwa orang tersebut dengan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang pantas marah, yang pantas murka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang menciptakan kita, kita marah, Allah murka, Allah marah, wajar. Mungkin kita karena bader, mungkin kita nggak mau sholat, mungkin kita maksiat mulu gitu kan. Allah murka, ya wajar lah. Tapi kita manusia, masya Allah, ya punya kedudukan kayak enggak gitu kan. Apa-apa kayak kagak gitu kan. Tapi senang marah-marah, masya Allah. Makanya di sini ada satu hal yang menarik buat kita. Kita mampu buat emosi, buat marah-marah nih, bisa marahin orang, mampu. Tapi kita tahan, aduh jangan, astagfirullah, gitu kan. Buru-buru dah kita duduk. Bila pun langsung kata baginda Nabi, kalau udah matanya merah, udah kesel banget, buru-buru tiduran. Maka orang yang seperti itu nanti yaumul qiyamah akan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di dalam maktubun fil Injil, dijelaskan di dalam kitab Injil sekarang. Maktubun fil Injil, dituliskan di dalam kitab Injil bahwa ya ibnu Adam, udhkurni hina taghdab, adhkuruka hina aghdab. Hei anak Adam, ingatlah kepadaku ketika kalian emosi. Jadi maksudnya begitu kita marah, ingat ya Allah,
nggak benar nih yang kita lakukan. Ingat tuh kita kepada Allah Ta'ala. Maka begitu kita ingat kepada Allah Ta'ala ketika marah kemudian kagak jadi marahnya, adzakuruka hina aghdhabu, saya akan ingat kamu ketika aku murka, ketika aku marah. Tuh. Maka nggak heran kadangkala di suatu kampung, suatu daerah ada musibah berbagai macam, itu entah gempa, entah tsunami, entah longsor dan lain sebagainya. Yang lain habis kelalap padam mati, tapi orang itu diselamatkan oleh Allah. Mungkin bisa saja orang tersebut dulu pernah ketika dia mau emosi kemudian ingat Allah, akhirnya apa? Kemudian kagak jadi marah, sehingga Allah begitu murka, Allah ngasih sebuah bencana, maka diselamatkan orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Warda bi nusrati laka fa inna nusrati laka khairun min nasartaka li nafsika, dan ridholah dengan apa yang aku berikan kepada kalian berupa pertolongan dan lain sebagainya, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu lebih baik daripada kamu nolong sendiri. Coba cek Pak, kejadian-kejadian musibah-musibah, ada tsunami, ada gempa bumi, ya Allah kita kabur karena kan kita pinter bisa ngerasa nolong sendiri gitu kan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak ridho sama kita, tetap kita mah kena juga. Begitu maksudnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ridho, maka kayak gimana pun kita, Masya Allah, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya gitu dah, jangan marah-marah. Maka Allah akan ridho kepada kita. Begitu Allah murka, Allah akan ingat kepada kita, Allah akan menyelamatkan kepada kita. Dijelaskan, diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz annahu qala li rajulin aghdabahu. Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah dibuat marah oleh seseorang. Akhirnya kata beliau, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau jelaskan, laula annaka aghdabtani la'aqabtuka. Kalau sekiranya engkau tidak membuatku marah, nih, kalau engkau tidak memancing aku jadi marah kayak begini, pasti aku akan hukum kamu. Kenapa? Karena beliau ingat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil alladzina, terus ya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu begitu orang yang mengekang, menjaga amarahnya dan memaafkan manusia. Ingat seperti itu. Karena ada sebuah cerita begini. Ketika ngelihat dalam sebuah perjalanan, ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ngelihat ada orang yang mabok-mabokan. Kan udah jelas di dalam Al-Quran, di dalam syariat agama, orang yang mabuk begitu kelihatan di muka umum, udah nggak ampun lagi, didera, dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Orang yang mabuk nih. Makanya coba kalau diterapkan di sini, aman, nggak ada bakal orang yang mabuk. Ya. Jadi suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ngelihat ada orang yang mabuk, pemuda yang mabuk. Kemudian ditangkap pemuda tersebut, fazarahu, dia pengen mentakzir, pengen memukul, pengen mencambuk sebanyak 80 kali cambukan orang tersebut karena mabuk. Akhirnya ketika dipegang di bawah, fasyatamahu sakran, orang yang mabuk tadi mengumpat, ngomelin, marah-marah bahasa kita. Lo nih mentang-mentang begini-begini Khalifah dan lain sebagainya, marah-marah tuh. Akhirnya ketika sudah marah-marah, kepancing tuh emosinya Umar bin Abdul Aziz. Begitu kepancing emosinya, dilepaskan lagi. Ditinggalin tuh orang tuh. Yang tadinya mau dicambuk, enggak jadi. Orang udah marah, udah emosi, kepancing emosinya gara-gara dicaci, dimaki, diomelin sama orang yang mabok tadi kan. Akhirnya begitu pulang oleh pengawalnya, ya Amirul Mukminin,
wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, lima syatamaka taraktahu. Wahai Amirul Mukminin, kenapa sih pemuda tadi yang mabuk, dia memaki-maki engkau, tapi kemudian engkau tinggalkan? Padahal ketahuan dia mabuk, mestinya dicambuk, mestinya dihukum. Kemudian dia mencaci maki kamu, mencaci maki engkau, tapi engkau tinggalkan. Ini kenapa kok seperti ini? Ditanya oleh pengawalnya begitu, Pak. Kenapa? Kata Khalifah Abdullah Umar bin Abdul Aziz, li'annahu aghabani, karena begini, orang tadi yang mabuk yang aku tangkap ngomelin saya, mencaci maki saya, akhirnya aku terpancing. Jadi marah aku. Kalau sekiranya aku cambuk dia, lakana dzalika laghadbu nafsi, karena itu akibat emosi saya. Jadi nyambuknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi adalah takut-takut karena emosinya, bukan karena menjalankan hukum syariat. Wala uhibbu an adriba musliman lihamiyati nafsi, dan saya tidak sangat menyukai mencambuk, memukul seorang muslim yang kondisinya lagi mabuk tadi karena akibat emosi dariku. Tuh, gitu. Ini mah yang ada malah ketika emosi malah dipancing lagi. Dicaci, dimaki, mestinya dihukum itu orang, malah dilepas, dibiarin. Tuh, kenapa? Takut saya nggak hukum orang tersebut karena atas dasar emosi yang aku keluarkan. Begitu. Tuh, Khalifah, kenapa engkau nggak ngehukum tadi? Padahal udah mabuk, menghina engkau tinggalkan begitu aja. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, aku takut kalau aku dera, aku cambuk dia sebanyak 80 kali, itu akibat emosiku. Tuh, nggak benar tuh kalau kayak gitu. Kalau memutuskan sesuatu dengan emosi. Makanya kalau orang lagi nggak segala sesuatu emosi dan lain sebagainya, jangan sesekali mengeluarkan fatwa, jangan sesekali mengeluarkan keputusan gitu. Karena apa? Kalau udah emosi mah di luar nalar, dah setan yang menguasai dia. Emosi yang ada. Ya, Masya Allah. Bahkan diriwayatkan ada salah satu sahabat baginda Nabi Maimun bin Mahran, anna jariyatan lahu ja'at di Marakah. Maimun bin Mahran ini suatu ketika punya pembantu. Pembantunya ketika bawain makanan, karena majikannya udah lapar, udah duduk, bawain makanan, bawain kuah, bawain sayur lah. Begitu bawain sayur, itu kepleset nih pembantunya, kepleset nih budaknya. Begitu kepleset, bukan hanya jatuh biasa, itu kuah, itu sayur, tublaknya nimpah kepada Maimun bin Mahran, nimpah kepada majikannya. Marah nggak Pak? Pembantu bawa makanan, bawa sayuran, niblang, ketiban, itu sayurnya ngeniban ke majikan. Wah, nggak ketang lagi kalau kata orang-orang pondok benar. Langsung itu bukan hanya dicaci maka ditendang, iya. Kalau begitu kan, pecat sekalian. Tuh, kalau orang yang emosi. Begitu dibawa kepleset, jatuh ini sayur, ini kuah kepada Maimun bin Mahran. Fa'arada Maimun ayyadribaha. Begitu jatuh, ini mau mukul, tangannya udah diangkat. Maimun bin Mahran ngelihat begitu si budaknya, kemudian ya maulaya, wahai juraganku, bos. Kalau kita manggilnya apa sih, bos ya? Bos soba. Bos, Allah Ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidha. Udah ngangkat tangan, ngedenger ayat Al-Quran surah Al-Imran tersebut, mau ditabok, mau ditampar, mau dipukul, nggak jadi, diturunin tangannya. Qad fa'altu, iya, aku lupa. Ingat tuh,
Karena orang dulu mah kan Masya Allah. Kalau sekarang coba dibacain ayat Al-Quran, kagak mempan, orang udah setan mulu isinya. Mau ditabuk, bacain ayat Al-Quran surah Al-Imran tadi, wal kadhiminal ghaidh. Aduh gak jadi, Masya Allah, ditakut, astagfirullah. Dilanjutin lagi tuh, wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Dilanjutin lagi ayatnya kan. Ya udah kalau begitu aku maafin kamu. Tuh, mau nabok, mau mukul nggak jadi, udah gitu dimaafin. Aku maafin kamu, qad afautu, saya maafin kamu. Udah nggak apa-apa, bersihin aja. Dilanjutin lagi sampai selesai. Wallahu yuhibbul muhsinin, sampai ayat Imran ayat 134 diselesaikan. Akhirnya udah kagak jadi dipukul, udah dimaafin. Yang ketiga kata Maimun bin Mahram, ahassastu ilaiki fa anti hurratun liwajhillahi ta'ala. Ya udah. Kalau begitu aku bebaskan kamu. Tuh, yang tadinya jadi budak dimerdekain dah gara-gara membaca ayat tadi. Tuh, kalau kita jadi pembantu ya, mecahin piring, mecahin gelas, begitu jatuh gitu kan, ini jangan kan niban gitu, jangan kan kena majikan kita, nggak kena juga bodoh, langsung tolak pinggang. Bang, buta lu ya, kita tuh begitu ya. Udah gaji lu aku potong setengah bulan ini. Mentang-mentang jagoan kan, Terus diganti gelasnya. mentang-mentang nah, ganti. Udah dipotong gajinya, suruh ganti lagi. Kenapa? Karena itu tadi tidak memiliki, tidak mempunyai belas kasihan sesama manusia. Tuh, ini nih makanya hati-hati, Masya Allah ya. Karenanya hendaklah kita senantiasa jaga diri, mawas diri berkenaan dengan emosi yang ada dalam kita, yang dibenamkan oleh Allah Ta'ala. Inna nafsa ala ammaratun bisu'i, bahwa sungguhnya ini nafsu, ini jiwa kita ini cenderung kepada amarah yang jelek. Pengennya marah-marah mulu, pengennya ngejelek-jelekin orang mulu, pengennya berbuat jahat mulu. Tuh. Makanya dikasih solusi oleh baginda Nabi, kalau kamu posisinya lagi marah-marah berdiri, ayo suruh duduk. Kalau udah duduk masih juga suruh berbaring. Kalau sudah di awal marah-marah, matanya udah merah, semua urat-uratnya udah pada kenceng, buru-buru tiduran, buru-buru telentang, bila perlu buru-buru ditempelkan mukanya ke tanah. Kenapa? Karena kita asalnya tanah, dari tanah kembali ke tanah biar adem. Tuh, ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena siapa, kata baginda Nabi, yang bisa mengekang nafsunya, mengekang emosinya, mengekang amarahnya, padahal bisa untuk diluapkan, maka nanti yaumul kiamah akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah sampai di sini pembahasan mengenai mengekang emosi atau menahan amarah. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Faliatafadhal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.